dari besi baja itu paling besar itu adalah konstruksi. Ya. Nah, saya bicara dalam negeri. Ya. Dalam negeri ada efisiensi ini kita. Betul. Ya, PU itu Kementerian PU cut tidak kurang dari 50%. 60 triliun efisiensinya, ya kan. Artinya akan ada pengurangan pasar di sini. Nah, tentu keluar juga challenging. Ya kan, beberapa negara bicara green steel. Lu green nggak? Gitu. Kalau nggak, ya boleh masuk, tapi lu ada tambahan gitu. Jadi ini kembali lagi akan ada shifting market nih. Stay tune di ISR Bicara Energi. Halo Sobat Esensial, kembali lagi bersama saya Rahma Jess, host podcast ISR Bicara Energi. Kali ini kita akan ngobrol bareng dengan tema yang menarik, yaitu perkembangan pasar baja hijau dalam pusaran CBAM dan pasar karbon. Sobat Esensial, industri besi dan baja disebut sebagai salah satu industri tinggi emisi, di mana emisi yang dihasilkan per ton produksi baja melepaskan sebesar 1,85 ton CO2. Kalau diimajinasikan, emisi ini setara dengan melakukan perjalanan menggunakan mobil sejauh 15.000 km. Tapi sebagai produk yang sangat dibutuhkan di bidang konstruksi, tentunya upaya penurunan emisi sangat mendesak dilakukan, dan tren yang sekarang berkembang adalah tren produk baja hijau. Untuk itu, saat ini telah hadir bersama saya Bapak Hari Warganegara sebagai Direktur Eksekutif The Indonesian Iron and Steel Industry Association, dan juga Mbak Mentari Pujantoro, Project Manager dari Agora Energy. Beliau akan berbagi wawasan seputar perkembangan pasar baja hijau. Selamat datang Mbak Mentari dan juga Pak Hari. Terima kasih atas waktunya menyempatkan waktunya untuk bisa ngobrol bareng dalam podcast ini. Nah, jadi Sobat Esensial sekalian, dengan kita akan membahas mengenai perkembangan pasar baja hijau dalam pusaran CBAM dan pasar karbon. Kita akan mendengarkan nanti dan berdiskusi bersama, ngobrol-ngobrol secara ringan tapi juga berbobot gitu dengan kedua tamu hadirin yang saat ini telah hadir. Untuk memulai, saya akan bertanya terlebih dahulu terkait konsep baja hijau itu seperti apa. Mungkin kalau dari Mbak Mentari punya penjelasan sebenarnya tren baja hijau ini itu di dunia internasional itu konsepnya itu seperti apa sih Mbak? Oke, jadi kalau misalnya ditanya baja hijau itu sebenarnya apa gitu dulu kali ya, yang lebih simple. Essentially baja hijau itu ya gimana manufaktur baja tanpa ada penggunaan dari fossil fuels gitu. Sekarang kan rata-rata pada pakai teknologi blast furnace misalnya yang memang berbasis sama batu bara, emisinya cukup tinggi. Nah, makin kesini makin ada permintaan nih untuk bagaimana caranya supaya permintaan baja yang meningkat dari negara-negara kayak misalnya Indonesia atau yang lain atau di Eropa gitu bisa dipenuhi dengan baja yang sustainable atau hijau gitu istilahnya. Nah, baja hijau itu apa aja sih teknologinya gitu ya? Tadi bisa pakai teknologi CCS gitu misalnya. Oke, atau kayaknya itu nanti kita lain-lain. bahas lebih sip. jauh ya Mbak ya gitu. Nanti kita simpan dulu ya. Satu-satu dulu. Jadi ini produksi gitu. baja dengan sumber energinya itu yang lebih terbarukan gitu. Betul, ya Mbak ya. Iya. Oke, nah tapi kalau tadi kita bahas mengenai industri besi dan baja, itu apakah kalau disebut itu industri yang paling besar berkontribusi menghasilkan emisi, itu betul atau enggak Mbak? Paling besar sebenarnya tergantung ya, mungkin Bapak juga bisa tambahin. Kalau secara global mungkin sekitar 7-8% emisi gas rumah kaca di seluruh dunia itu berasal dari produksi besi dan baja gitu. Jadi bisa dibilang cukup besar ya. Dan itu tadi yang saya bilang awalnya kan, karena
75% dari produksi baja saat ini secara global itu masih menggunakan teknologi yang berbasis batu bara yang emisinya cukup tinggi, energi intensif juga. Nah, tambahannya lagi mungkin itu kan yang udah ada sekarang, tapi nanti dengan meningkatnya permintaan baja nih, kayak misalnya di Indonesia, hopefully makin banyak konstruksi, makin banyak pembangunan menggunakan baja, itu kan banyak permintaan nih. Tapi di saat yang sama teknologinya apa yang supply gitu kan? Kalau teknologinya sama, batu bara lagi, nanti emisinya bisa meledak lagi. Nah itu yang mungkin jadi pertanyaan juga sih gitu, gimana? Emangnya makin paling besar ya 7-8%, tapi bisa jadi makin besar dengan adanya kondisi seperti ini gitu. Okay. Berarti emisi terbesarnya itu memang tantangannya itu adalah bagaimana merubah atau bertransformasi dari sumber energi yang sebelumnya itu fosil untuk menjadi terbarukan gitu ya Mbak ya? Iya, betul. Oke. Kalau tren permintaan baja global sendiri nih secara global Mbak, mungkin punya studi terkait hal itu gitu ya. Itu seperti apa sih untuk tren kedepannya terkait permintaan baja global ini? Apakah akan semakin memang besar gitu atau memang saat ini tuh visi global tuh kayak negara-negara ya di luar sana gitu masih kayak mandang kayaknya baja hijau masih nanti deh gitu. Atau memang disebutnya mungkin kayak gimana ya, kalau baja hijau itu mungkin masih niche market atau lead market ya istilahnya gitu kalau dari secara teknisnya. Jadi memang ada dorongan ke arah sana. Kalau secara umum aja sih memang global demand on steel itu increasing. Setinggi apa increase-nya tergantung sama di mana, di even in Southeast Asia aja tuh beda-beda ya tiap negara gitu. Indonesia sama Vietnam meningkat, tapi misalnya kayak Singapura atau Malaysia itu cukup stagnan untuk dilihat tahun-tahun terakhir. Nah, siapa sih sebenarnya yang, jadi kalau dari sisi produksi kan udah ada dorongan nih, ayo kita produksi baja hijau karena emang dibutuhkan baik secara dari faktor emisi dan lain-lainnya juga. Tapi mungkin ditanya siapa sih yang beli gitu kan ya. Nah itu kalau di Eropa udah ada demand-nya. Mungkin ada negara-negara lain yang juga jadi demand-nya. Cuman memang it's our homework sih. It's still a lead market. Jadi PR-nya bagaimana membangun supaya makin ada demand untuk baja hijau itu gitu. Oke. Kalau itu ngomongin soal demand, tapi kita akan ngomongin soal produsennya itu ya. Mungkin ke Pak Hari saya akan bertanya nih terkait kalau untuk produsen baja di dalam negeri sendiri Pak, apakah memang saat ini produsen baja itu sudah punya visi untuk menuju produksi baja hijau? Oke. Jadi kembali lagi saya sedikit memberikan background ya, bahwa memang dari industri baja itu tadi sudah disampaikan oleh Mbak Mentari ya, bahwa kontribusi terhadap emission atau gas emission ini ya, rumah kaca itu dari industri kita itu sekitar 7-8% ya. Memang paling besar itu energy sectors ya, 73%. Nah, kembali lagi. Nah, memang dunia itu udah towards kepada green world. Ini bukan hanya green industry. Green world, green industry, masuklah kepada green steel, ya, atau boleh dibilang kita sebut tadi baja hijau. Ya. Nah, memang inisiasi itu lebih banyak di lead ya oleh teman-teman dari dunia barat. Bicara Eropa, bicara Amerika, mereka lebih dulu. Nah, dan ini ada mulai dari kesadaran mereka atau mungkin dari kesadaran kita semua di dunia, dan mereka take action. Ada banyak boleh dibilang gerakan-gerakan yang mengarah ke sana itu dulu ya. Contoh di bawah UNIDO ya, United Nations ya, itu ada namanya IDDI. Jadi inisiatif mengenai Deep Decarbonization Initiative. Kemudian di World Economic Forum itu juga ada ya, First Mover Initiative seperti itu. Kemudian di Amerika itu ada lagi namanya California Act. Udah nyampe ke region gitu loh. Jadi memang itu tuntutan dari sana. Tapi boleh dibilang bahwa roadmap dunia itu 2050. Okay. Ya, nah, ada sekitar 6 perusahaan ya yang sudah komit
menuju sebelum 2050. Jadi perkumpulan tadi membuat inisiatif, kemudian ada yang negaranya kayak IDDI tadi yang UNIDO itu negara, kurang lebih 10 negara lah foundernya gitu. Ini mengajak produsennya seperti itu, jadi masuk ke situ. Nah, saya tadi bilang ada 6 itu, ada Sweden, ada Cina 1, India 2 kayak gitu ya. Nah, sedangkan kalau di Indonesia sendiri ya, kita itu produksi crude steel ya, totalnya 17 sampai 18 juta ton crude steel. Ya, jadi mengolah steel itu dari baru ya. Nah, di dalam 18 juta itu ya, 11-12 juta itu menggunakan tadi yang disebut Mbak Melanie adalah blast oxygen furnace technology. Okay. Nah, blast oxygen furnace ini ya itu memakai iron ore, memakai batu bara, kemudian dimasak. Ya, tadi Mas Jess bilang kontribusi 1 tonnya crude steel itu 1,985. Ya 1,85. Kalau data saya 2,2. Oke, lebih tinggi berarti ya Pak ya? Oke. 2,2 ton CO2 per 1 ton. Per 1 ton. Ya. Ini asumsinya adalah tadi pakai blast oxygen furnace dan energinya tentu bukan terbarukan, ya kan? Kalau pakai energi terbarukan turunnya 1,9. Nah, bayangkan dengan teknologi EF, ya, electric furnace. Ya. Nah, electric furnace ini 0,4. Oke. Nah, perbandingannya nih ya. Jadi, nah, kalau yang tadi black furnace pakai carbon capture, jadi kan ada lagi teknologi itu turunnya 1,4. Tapi dibandingkan dengan yang EF, electric furnace menggunakan fosil, ya, energinya, ya, itu 0,4. Kalau electric furnace kemudian juga dengan energi terbarukannya, ya, itu 0,1. Okay. Jadi turun nih, ya, dari segi kita ngitung berapa emisinya yang ada di situ. Nah, kalau dilihat di Indonesia, ya, energi kita yang pakai terbarukan hanya 15%. Ini satu challenge-nya nih. Jadi kita Indonesia. Ini supply yang maksudnya dari PLN gitu ya Pak? Dari PLN. Yeah. Oke. Ya. Walaupun kemarin saya hadir di dalam satu forum, ya, disampaikan oleh salah satu direksi PLN bahwa dari sekarang sampai 2034 PLN itu 70% akan lari ke renewable energy. Jadi semuanya ke sana, gitu. Jadi kalau dilihat bagaimana posisi Indonesia, yes. Tadi Mas sudah menyinggung cross border SIBAM ya, cross border adjustment mechanism, ya. Itu udah berlaku 2025, ya. Jadi produk manapun termasuk Indonesia yang masuk ke pasar Eropa itu dicek. Kalau memang ternyata unsur green steel-nya masih jauh, ada biaya tambahan. Nah, jadi akan lari ke competitiveness. Ya, nah, tapi dunia ke arah sana. Tapi dunia juga sadar bahwa perubahan ini tidak boleh dilupakan. Bahwa perusahaan itu tetap harus making profit, gitu. Ya, jadi perubahan ini mahal banget, gitu loh. Salah satu member kita yang udah memang duluan inisiatif ke sana itu ada 2, Krakatau Posko sama Garuda Rajapaksi, JRP. Nah, JRP ini switching, ya. Nah, bayangkan mereka itu punya 1 pabrik blast furnace baru jadi, belum pernah dipakai, Mbak. Itu udah mau didemolish karena dia komit terhadap green steel. Ya. Tahun lalu mendapatkan $60 juta dari IFC untuk pengembangan green steel. Jadi ini kembali lagi nih. Satu nih, kalau memang kita mau ke arah sana, ya, satu tentu akan bicara shifting ini biaya. Ya, bagaimana dengan pendanaannya?
Ada nggak pendanaan khusus untuk ini? Ini kita bicara saya langsung next step nih. Oke. Iya. Jadi kalau kita emang serius, ya kan, regulasi pemerintah gimana, ya kan? Karena begini, China itu sudah melarang blast furnace sejak 2010 zaman Olimpiade Beijing, dia tuan rumah, ya kan? Nah, kita belum. Tadi saya bilang dari 18 juta crude steel, 12 juta itu pakai blast furnace. Yang pakai EF-nya electric furnace hanya 4-5 juta maksimum ton. Jadi perbandingannya seperti itu. Nah, kalau ditanya, memang ada shifted. Waktu Cina melakukan regulasi itu, pindah bisnisnya ke sini. Gitu loh. Ya kan? Ada yang besar, industri smelter, ya kan? Saya mau sebut namanya, mungkin belum pernah tahu juga gitu ya. Itu pakai blast furnace baru. Gitu loh. Tapi memang kenapa? Karena regulasinya di sini boleh. Gitu loh. Nggak dilarang gitu loh. Ya kan? Karena satu lagi challenging, electric furnace ini kan nyari bahan bakunya scrap. Ya challenging juga ketersediaan scrap ini gimana di sini. Tapi kalau mau bicara batu bara, iron ore kan banyak. Ya. Kan gitu loh. Nah, ini ada faktor seperti itu. Oke, baik Pak. Berarti kalau terkait green steel sendiri, kita bicara terkait konsumennya sendiri untuk produksi baja dalam negeri. Ini tuh diekspornya biasanya kemana, Pak? Ekspor itu banyak, macam-macam. Jadi sampai ke Amerika, Kanada, Eropa itu kita kirim. Dan itu yang menerapkan pembatasan itu tadi. Berarti Jadi, udah ya Pak ya? Udah. Jadi kita itu tidak kurang dari 2,5 juta ton. Itu berapa persen dari produksi kira-kira? Tadi kalau dihitung 18, ya mungkin sekitar 20%. 20% ya. Iya, 20% gitu loh. Nah, jadi ini kan kembali lagi nih. Ini kan ngebaca pasar. Ya, ngebaca pasar. Satu, ya, dari besi baja itu paling besar itu adalah konstruksi. Ya. Nah, saya bicara dalam negeri. Ya. Dalam negeri ada efisiensi nih kita. Betul. Ya, PU itu, Kementerian PU, CAP, tidak kurang dari 50%. 60 triliun efisiensinya. Ya kan? Artinya akan ada pengurangan pasar di sini. Nah, tentu keluar juga challenging. Ya kan? Beberapa negara bicara green steel. Lu green nggak? Gitu. Kalau nggak, ya boleh masuk, tapi lu ada tambahan gitu. Jadi ini kembali lagi akan ada shifting market nih, kalau saya bilang gitu ya. Karena ini udah terjadi duluan. China itu produksi crude steel-nya 1 miliar ton. Ya. Kita punya roadmap. Ya, kita punya roadmap 2045 itu kita 100 juta. Menuju ke sana nih. Jadi kita optimis gitu loh. 100 juta ke sana gitu loh. Nah, tapi sekarang ini kondisinya kita cuma ada di 18 juta. Ya kan? Kurang lebih shifting 19, kurang lebih seperti itu. Nah, sedangkan China itu ngerem pembangunan infrastrukturnya udah dari tahun lalu. Ya kan? Dia ngerem nih. Ya kan? 1 miliar itu kan tetap produksi. Akhirnya apa? Keluar. Nah, ini yang kita harus jaga, anti dumping. Ya, gimana? Kan begitu. Nah, ini perlu dilihat oleh pemerintah, ya, karena boleh dibilang kayak sekarang ini kita ini berkompetisi dengan produk jadi yang impor itu udah ngos-ngosan gitu. Ya, karena satu, entah bagaimana harga mereka lebih murah gitu. Nah, beberapa negara, contoh kayak India tuh, oh boleh lu impor, mau masuk. Tapi harga jual lo nggak boleh di bawah harga HPP industri gua. Itu diberlakukan. Ngek gitu. Trump lain lagi polisinya. Impor tarif ya. Nah, tarif dia mainnya gitu loh. Jadi macam-macam. Indonesia gimana? Nah, nanti mungkin next forum regulator lah diundang. Oke. Siap. Itu jadi PR kita, nanti kita bisa bahas mengenai regulasi terkait baja impor itu kita seperti apa lagi, ya. Iya. Kemarin pas sukses soalnya nanya gitu juga, ini gimana gitu kan, kompetisi. Cost-nya lumayan. Betul. 100 dolar ya. 100 dolar per ton. Ini
gapnya? Gap harga baja lokal sama baja yang dari luar negeri dengan kualitas yang sama atau sama-sama green steel atau bagaimana? Anggaplah sama. Ya. Oh, oke. Anggaplah sama. Ya Kan gitu. PR-nya lumayan ya, Iya, 100 betul. gitu. Nah, karena boleh dibilang ya tadi gitu loh, kan macam-macam kan. Mereka apakah dumping, apakah mereka lebih efisien, ya kan? Kita nggak bisa jawab, ya kan. Tapi kan harus cari pasar produk itu. Kalau nggak, bagaimana gitu loh. Iya. Kalau Mbak Mentari sendiri nih, ada nggak sih Mbak riset-riset mengenai dampak penerapan CBAM itu terhadap produksi industri besi dan baja khususnya dalam negeri, ataupun baik itu CBAM kan di Eropa ya, di negara lain kan menggunakan mekanisme pembatasan sendiri-sendiri masing-masing ya gitu. Apakah sudah ada kajian ke arah sana gitu terkait apa sih yang kemudian dampaknya terhadap produsen dalam negeri itu? Iya, kayak tadi mungkin dibilang sama Pak Hari, ada beberapa faktor sih kalau misalnya kita ngelihat, mungkin nggak cuma CBAM aja ya, tadi mungkin disebut juga sama Pak Hari, trennya udah ke arah sana, ke arah green. Di satu sisi juga trennya ke arah banyak nih kalau misalnya mau ekspor, sebagai negara pengekspor banyak tarif-tarif yang ditetapkan, kayak tadi US ada import tarif, di EU ada CBAM yang emang untuk proteksi carbon leakage gitu kan. Nah, kalau pertama mungkin yang mau dibilang nggak cuma dua negara itu aja, Indonesia juga udah mulai mikir nih gitu kan. Gimana kita gitu, berkompetisi juga, masa kita mau dapat yang dumping dari yang tinggi emisi karbonnya juga gitu. Jadi mungkin Indonesia juga udah ada pikiran ke arah sana. Selain itu ada negara-negara lain. Kalau saya lihat-lihat kayak misalnya Taiwan atau Turki ya, mungkin yang lebih dekat ke Europe ya, juga mikir, oh kita aplikasi CBAM juga apa ya gitu kan. Jadi udah ada pergerakan ke arah sana. Jadi kalau misalnya dipikir sebagai negara produsen yang ekspor, itu gimana ya gitu kan. Mungkin tadi Pak Hari bilang ada shifting, nih kira-kira kita mau kirim marketnya kemana. Jadi itu satu, shifting tujuan market, pergeseran pasar, mau jualan kemana, apakah jualan domestik atau jualan ke negara-negara yang lebih visible. Jadi mungkin tadinya di sini jualan ke Tiongkok, mungkin jadinya ke Europe gitu kan, kalau salah satu contoh aja sih. Terus secara cost itu juga karena mungkin kalau misalnya tadi produksi pakai blast furnace, harga karbon tidak ada harga karbon kan di Indonesia, masih belum ya Pak ya, masih industri belum diwajibkan untuk carbon pricing di Indonesia saat ini. Jadi biayanya nanti ketika ekspor ke Europe akan pasti ada tambahan cost. Nah ini mungkin refleksinya sih mungkin gimana nih di Indonesia kalau misalnya ada carbon pricing juga, karena setahu saya kalau di EU, Europe, carbon border adjustment mechanism itu mereka juga melihat apakah di negara asal udah punya carbon pricing. Nah nanti akan ada adjustmentnya juga gitu, tambahan biayanya jadinya sebanyak apa kayak gitu sih. Dua faktor itu sih yang saya lihat, dan mungkin ya harapannya nih dari sisi teknologi dengan adanya CBAM gitu kan, tahu nih trennya ke arah hijau, ya udah hopefully teknologi yang masuk ya yang menjawab tantangan itu. Jadi investasinya jangan yang blast furnace lagi dong gitu, yang emang lebih green ya, electric arc furnace misalnya, atau gimana nih ya hidrogen atau CCUS gitu, kayak gitu sih. Sebenarnya saya ada pertanyaan nih, tapi nggak tahu nih apakah bisa langsung dijawab atau enggak gitu. Kalau tadi kan untuk baja yang masuk ke Indonesia sendiri produksinya kan dari produk yang lokal dengan produk impornya itu kan ada gapnya sekitar 100 USD tadi ya. Nah tapi kalau kita melihat kondisi yang sekarang, misalnya kita set lah misalnya CBAM gitu. Ketika baja kita masuk sana dengan baja negara lain masuk sana, tingkat competitiveness kita tuh seberapa sih? Seberapa besar sih terkait pricingnya ini juga? Apakah memang ada gap yang tinggi juga? Ketika sudah terimplementasi misalnya pajak karbon yang di Uni Eropa itu sudah diimplementasikan ya, CBAM itu sudah diimplementasikan ya. Harus ada studinya sih berarti ya. Oke. Dampak langsung, maksudnya specifically Indonesia gitu ya. Betul. Iya.
kalau nggak salah sih kami ada tool juga misalnya untuk analisa kayak gitu. Mungkin nanti bisa di-sharing juga later. Tapi kalau analisa langsung dampaknya gimana, saya belum sih gitu. Mungkin dari Bapak ada? Pada prinsip sih begini, kita kalau di dalam dunia usaha itu kan bicaranya adalah market yang identik dengan revenue. Ya. Nah, pada kondisi saat ini sebenarnya produk kita cukup bersaing karena anggota kita itu sampai ekspor ke California, udah GRP itu ekspor ke California, Kanada dan lain-lain, udah bisa tembus karena dia sendiri sudah mendesain bahwa dia akan lead duluan untuk ke green steel ini. Jadi which is boleh dilihat, artinya dibawa jauh-jauh sampai ke Amerika aja masih dibeli. Nah, jadi kompetitivitas itu ada di situ. Jadi peluang itu ada sebenarnya, ya kan. Nah, tinggal semua negara itu ujungnya kan memprotek kepentingan mereka. Ya, dengan misalnya Amerika ada tarif, ya kan. Itu pasti kan memprotek industri mereka gitu loh. Nah, di World Economic Forum yang terakhir itu juga Davos itu juga udah dibahas bahwa shifting kepada green steel, green energy, green industry itu expensive. Jadi perlu ditangani dengan hati-hati. Ya, jadi jangan kebablasan. Kenapa? Karena kalau nggak tersedia fundingnya yang khusus untuk orang merubah, ya itu akan mahal. Itu akan membebani industri gitu loh. Nah, kalau industrinya kolaps lebih parah lagi gitu loh. Nah, karena ini menjadi hobok masing-masing gitu loh. Ya kan, kita ada tekstil, ya karena sekarang kita juga menyuarakan ini produsen kita nih di besi baja gimana, ya. Pemerintah gimana. Jadi kita juga tidak menyalahkan, tapi kita menghimbau kepada pemerintah bahwa yuk sama-sama nih, Anda sebagai regulator bagaimana regulasinya untuk kita gitu. Karena sekarang kalau dibandingkan ya, kita produsen ya, satu pabrik itu ada ribuan karyawan, nggak ada yang di bawah 3.000 karyawannya. Terus harus bersaing dengan importir umum ya, yang mungkin cuman punya kantor, ruko, 4 lantai cukup gitu loh. Karyawan kurang dari 100 gitu loh, selesai gitu. Nah, gimana mau bersaing gitu loh. Kita tidak menyalahkan bahwa importir umum teman-teman juga ya memang berbisnis gitu loh. Ada peluang kan gitu. Mereka pegang dari agents dari berbagai negara, jualan di sini kan begitu. Oke. Kalau untuk bertransformasi itu kan tadi disebutkan pasti butuh biaya besar gitu ya Pak ya. Tapi kalau untuk tadi misalnya ada Gunung Raja Paksi, misalnya JRP tadi, terus Krakatau Posko yang memang dia sudah lead gitu. Duit dari mana Pak itu bisa investasi? Apakah duit sendiri atau itu ada mobilisasi pembiayaan asing yang masuk ke sana? Pertama sendiri. Oh, oke. Ya. Kedua, kalau JRP itu baru aja tahun lalu dapat dari IFC. Ya kan, bunga ya tentu untuk green steel murah lah, di bawah 5%, di bawah 6%, kayak gitu seperti itu. Tapi kan masih sedikit. Pertanyaannya adalah apakah di Indonesia ada pembiayaan khusus untuk itu? Ada insentifnya. Ini kan bicara begitu. Pembiayaan khusus itu kan berarti ada insentifnya. Satu, biayanya lebih murah. Apakah ada ke situ? Ini kan seperti itu. Ya kan? Oke, baik. Berarti kalau tadi mereka sudah melakukan transformasi. Kemudian bajanya sudah jadi rendah emisi atau sudah dapat label lah produk hijau ataupun baja hijau gitu ya, dan itu bisa diekspor. Apakah kemudian proses mereka mendapatkan revenue kembali atau balik modalnya itu secepat apa Pak kira-kira? Kalau saya rasa itu kan selama dia bisa udah punya teknologinya, ya kan? Apakah dia punya tambahan blast furnace tapi kemudian ada carbon capture-nya misalnya, atau dia punya electric furnace, ya kan? Nah itu kan yang bicara investasi, ya kan? Nah investasi itu mau balik modalnya tentu ada periodnya. Apapun itu, mau pakai investasi di black furnace, mau investasi di electric furnace, sama aja gitu Mas. Dan itu udah kalau ditanya apakah akan balik modal, tentu
harapannya balik modal dalam waktu tidak kurang dari, maksudnya tidak lebih dari 10 tahun. Itu harapannya. Itu biasa investasi rule of thumb kalau di industri yang heavy, ya kan, seperti itu. Nah, dengan adanya biaya khusus atau channel-channel pembiayaan yang memang mendukung transformasi kepada green steel ini, orang akan ke sana. Oke. Gitu. Cuman kalau nggak ada gimana? Kayak misalnya sekarang, anggaplah saya punya blast furnace, saya mau investasi electric furnace, kan gue perlu biaya nih, ya kan? Oke, saya kemana nih? Ya kan? Tentu either apakah cari partner atau pakai modal sendiri, harus. Ya. Mungkin mau nambahin aja sih tadi terkait sama pembiayaan ya. Ada contoh-contoh tadi kan udah disebut tentang inisiatifnya UNIDO gitu, Deep Decarbonization Industry Initiative. Nah, kalau misalnya tadi funding teknologi tuh ada sih sebenarnya di beberapa negara, sebagai contoh aja. Kayak misalnya di Jepang dia ada alokasi dana nih khusus untuk teknologi baja yang hijau gitu, atau enggak di Jerman misalnya mengalokasikan khusus, oke, ini sebanyak misalnya berapa, 1,5 miliar atau 2 miliar US dollar atau euro untuk khusus untuk pabrik DRI, Direct Reduced Iron gitu. Nah, sebenarnya di luar ada, cuman mungkin beratnya ya kalau di Indonesia kan nggak bisa pakai state budget dong, pasti pakai APBN, fiskal pressure sangat tinggi gitu. Betul. Nah, jadi pertanyaannya fundingnya gimana? Terus tadi kalau nanya revenue, yang beli siapa? Nah, itu pentingnya adanya market creation itu sih, lead market ya. Ya janjian misal sama apa? Misalnya mau bangun green building gitu ya, beli bajanya yang hijau juga. Nah, gimana nih peraturannya market gitu kan? Market creation-nya sih udah ada. Ya kan, beberapa kayak Amerika, EU itu market creation, still gitu loh. Tapi kalau domestik belum ada ya Pak, market creation? Ya, domestik itu pada saat ini kalau misalnya memang ada nih yang mau bangun green gitu ya, ya dia akan lari ke situ. Oh, oke. Dia akan lari ke situ gitu loh. Dia akan cek gitu loh. Tapi kan pertanyaannya adalah competitiveness-nya di mana gitu, ya kan? Nah, kita itu mengarah ke sana, ya kan? Ya, Mbak Mentari, kalau tadi ngomongin ada beberapa pendanaan yang spesifik untuk teknologi-teknologi kita. Kira-kira kalau untuk melakukan transformasi untuk menuju baja hijau ini, opsi-opsi teknologi yang sekarang atau saat ini itu sudah ready di pasaran dan bisa diaplikasikan, itu apa saja, dan atau mungkin ke depannya itu teknologi apa yang sekiranya itu paling dominan untuk diaplikasikan? Iya, jadi kan tadi mungkin kalau teknologi baja hijau atau gimana sih untuk mereduksi emisinya juga gitu kan ya, tadi ada gimana strategi yang belum berbasis, yang bukan teknologi, misalnya recycling scrap-nya gimana gitu kan, atau meningkatkan efisiensi dari produksi itu sendiri itu gimana. Nah itu satu, tapi mungkin emang dampaknya nggak setinggi kalau emang teknologi switching gitu, yang juga mahal ya. Jadi kalau pilihan teknologi kan ada yang berbasis carbon capture and storage, jadi ya teknologinya apa, terus install CCS, tapi harus dipikirin juga karbon infrastrukturnya gimana, mau ditaruh di mana, disimpan di mana karbonnya. Nah itu satu jalur lagi pakai biomasa misalnya, satu lagi pakai hidrogen. Jadi kalau misalnya agen produksinya itu hidrogen kan, yang emisinya jadi bukan emisi karbon tapi emisi uap air gitu. Nah jadi bukan emisi ya sebenarnya. Sama satu lagi jalur listrik. Nah listrik ini ada yang electric arc furnace tadi yang udah dijelasin, kalau pakai energi terbarukan jadi emisi nol. Ada juga teknologi lain yang masih dikembangkan berbasis produksi dengan yang udah ready itu sebenarnya direct reduced iron yang pakai direct reduced iron yang nanti fuelnya bisa ganti nih, tadinya misalnya gas, di masa depan mungkin berapa tahun lagi bisa ganti pakai hidrogen kalau hidrogennya udah ada. Sama yang udah widely applied sih sebenarnya electric arc furnace kan. Nah itu sebenarnya yang lain masih teknologi readiness levelnya masih belum widely apply lagi, masih mungkin levelnya 5 gitu ya, angka 5 di TRL-nya itu. Jadi ya itu PR-nya sih, gimana supaya
yang udah ready nih, mendingan install yang udah ready lah gitu. Gitu sih. Ya ini kan ibaratnya shifted, jadi dunia ini udah berevolusi dan bershifted gitu loh. Saya ngambil contoh aja, dulu kita masak masih pakai minyak tanah. Yeah. Sekarang siapa sih yang masak pakai minyak tanah? Pada saat ya kan, nah, sekarang ini China udah nggak ada, tidak boleh lagi diizinkan yang blast furnace. Indonesia masih, justru malah 80% black furnace kita, blast furnace gitu loh, oksigen ya kan. Nah, kapan Indonesia akan men-shifted, ya itu dia kan begitu. Tentu ini nanti akan menjadi tuntutan daripada bukan hanya market, tapi tuntutan dari act bersama-sama itu negara-negara itu gitu loh, ya kan. Nah jadi kalau misalnya Indonesia masuk ke situ, ya kan, otomatis regulasinya akan turun ke situ. Tapi kapan kan gitu. Jadi mungkin ini juga perlu ya karena first thing first lah. Ya, jadi prioritas kita sekarang makan bergizi, ya kan. Kemudian menambahkan produk pertanian, menurunkan impor kan gitu ya. Kurang lebih visi Pak Prabowo kan seperti itu. Tapi beliau juga ingin menaikkan pertumbuhan ekonomi kita 8%. Nah, salah satu dari kita itu menurut kami ya ekspor. Jadi tumbuhnya ekonomi bisa 8% itu ekspor, kan begitu. Nah, ekspornya apa nih? Kan gitu. Kalau kita lagi bicara industri besi baja, ya industri besi baja nih, kan begitu. Tapi itu tadi harus kemudian terbatas untuk menjadi baja hijau sehingga prosesnya juga harus jadi hijau terlebih dahulu. Jadi, ya Pak ya? Betul, jadi kalau menurut saya ya we going there. Kita ke sana, tinggal kapan, dan kita udah jalan ke sana. Kalau ditanya Kemenperin, ya kan, blueprintnya udah ada, lagi disusun terus, kan begitu. Nah, dunia 2050, kan bicaranya ke sana. Apakah yang sebelum 2050 yang ready cuma 6 dari perusahaan kalau di industri besi baja tadi, ya kan. Nah, kita by 2050 2, ya kan. After 2050 nggak tahu. Itu data yang kita punya gitu. Jadi lari ke situ. Gitu. Oke. Kira-kira kalau untuk front runner dalam penerapan green steel making sendiri, negara mungkin kita konteksnya bicara negara ya Mbak Mentari ya, itu negara mana dan contohnya seperti apa gitu? Contoh kebijakan yang memang dikeluarkan negara tersebut untuk produsennya itu seperti apa? Iya, kalau ditanya front runner sebenarnya belum ada kayaknya yang front runner karena kan emang ini masih niche banget. Jadi baru mulai nih pada mau produksi green steel. Nah, itu tadi seperti yang sempat disebutin sebelumnya, ada negara-negara kayak Swedia, Norwegia kalau di Eropa ya, terus ada juga Jepang. Nah, kalau di Southeast Asia mungkin Malaysia atau Thailand yang juga udah lihat dan mau bergerak ke sana gitu. Tadi mungkin contoh kebijakan yang menarik tadi udah saya sebutin tentang funding, adanya funding kayak di Jepang atau yang khusus buat penerapan teknologi baja hijau. Di Jerman juga kan, terus ada funding juga, ini dari APBN mereka atau dari mana? Campur-campur sih kayaknya. Jadi emang bikin ada kayak stream khusus aja di earmark untuk baja gitu. Nah, ada juga misalnya yang kebijakan yang ke arah upstream ya mungkin bisa dibilang. Jadi gimana produksi hidrogennya, produksi energi terbarukannya itu bisa lebih murah gitu kan misalnya. Nah itu ada juga tuh misalnya di Cina udah ada yang kayak gitu, di Jerman juga. Itu yang upstream, tadi yang midstream mungkin lebih ke funding teknologi, terus yang downstream mungkin ya itu demand yang seperti green project procurement ya, itu di Malaysia sama Thailand udah ada tuh. Di Indonesia kayaknya baru mulai ya kalau nggak salah. Green project procurement ini artinya misalnya pembangunan sebuah infrastruktur harus menggunakan baja hijau gitu ya? Iya, nah itu kan misalnya tadi yang disebut Pak Hari ya, kalau dari PUPR mereka kan punya mandat bisa bilang nih saya maunya proyek-proyek PUPR semuanya baja hijau, bisa kan ngomong kayak gitu. Ini contoh aja sih sebenarnya kayak gitu. Itu kebijakan-kebijakan yang mungkin menarik ya. Karena kebijakan ini nggak bisa juga dilihat dengan kasat mata gitu. Saya misalnya gini, konstruksi, gua mau pakai semua besi betonnya kerangka itu green. Ya,
kan sebenarnya di dalam tembok ini nggak kelihatan. Betul. Gitu. Green apa enggaknya nggak tahu gitu loh. Jadi ini memang sesuatu yang kita lakukan kayak kita misalnya lagi puasa nih. Lu sebenarnya puasa apa enggak sih dari pagi sampai malam? Lu doang yang tahu kan gitu. Ya kan gitu. Nah, cuman ya niatnya gitu loh, ya kan. Jadi ya memang tuntutannya ke depan begitu. Tinggal pemerintah juga tentu nggak mau gegabah, dilarang nih blast furnace misalnya gitu. Berapa banyak misalnya yang belum balik modal misalnya kan gitu. Oke, tapi kalau misalnya nantinya kan saat ini tuh juga mulai berkembang, misalnya ada green building kayak gitu ya Pak ya. Nah, green construction itu kan dari kementerian juga mulai hal-hal green terkait pembangunan ini kan mulai digaungkan gitu. Apakah kemudian ini jadi satu pendorong market dalam negeri juga untuk pasar baja hijau ini, Pak? Iya, pasti arah situ gitu. Tinggal semuanya kan kembali lagi nih. Saya for example kalau masih ingat ya 10 tahun, 20 tahun yang lalu ya. Bagaimana pemerintah itu mencanangkan pembangunan berapa giga listrik. 35 giga ya kan? Itu ya. 3.000 ya kan. Tapi waktu itu kebijakannya kan mulut tambang. Ya. Ya kan? Artinya apa? Masih dengan steam coal, ya kan, pembangkitnya. Nah, pertanyaannya sekarang mau dirubah gitu ya kan. Oke, pemerintah udah punya blueprint nih. Sampai 2034 70% yang di-push adalah renewable energy. Artinya komitmen ke situ. Ya kan? Kenapa? Karena 10 tahun belum tentu balik modal nih. Yang bikin pembangkit mulut tambang kan begitu. Ya kan? Ini listrik nih. Ya, jadi kalau dilihat ya, satu adalah teknologinya kalau kita bicara di besi baja. Yang kedua sumber listrik, udah itu aja. Tapi kalau untuk mengarah ke situnya gimana? Gitu. Iya. Nah, ini yang kita mengarah ke sana, kita bikin plan nih mengarah ke sana. Kalau di industri besi dan baja sendiri, listrik itu memang 100% bergantung dengan PLN atau dia punya captive sendiri untuk bisa menghasilkan listrik yang renewable, Pak? Mayoritas pasti PLN. Beberapa itu sudah memakai solar panel. Tapi kan solar panel itu kebanyakan siang hari. Siang hari, benar. Ya kan gitu. Karena kalau dia pakai buat malam running, dia harus pakai baterai mahal lagi kan begitu ya. Tapi beberapa udah ke sana gitu. Ya, solar panel karena itu yang boleh dibilang salah satu juga yang memang easy ya. Jadi sumbernya kan easy. Saya misalnya kalau kita mau pakai biomas juga kita nyari waste-nya. Waste agriculture, entah waste dari rumah-rumah kan gitu ya. Ya kan? Itu perlu dicari, perlu dipilah gitu loh. Ya kan? Dari sampah rumah tangga itu 30%. Cuman dari 1 ton itu paling cuma 30% yang memang bisa diolah. Karena yang lainnya sampah basah. Sampah basah ya oke lah bisa jadi pupuk organik, tapi larinya nggak ke listrik. Ya. Kan begitu. Plastik daur ulang. Iya. Ya kan begitu. Kaca mungkin daur ulang kan gitu. Ya ini nyari teknologinya macam-macam, RFID ya kan. Ya segala macam gitu loh. Oke, baik. Untuk merekap diskusi kita, Pak. Tadi kan udah disebutkan kayak dukungan-dukungan dari pemerintah tuh harusnya ABCDFG ini. Nah, boleh direkap kembali ya, Pak. Kira-kira apa saja yang sebenarnya memang dibutuhkan oleh industri besi dan baja untuk bisa menciptakan transisi dalam kompetisi yang sehat untuk menuju transformasi baja hijau ini? Oke, kalau dari saya satu ya. Yang pertama adalah teknologinya. Ya, tadi kita udah bahas ya kan, electric arc furnace is a choice. Ya, yang kedua adalah sumber energinya. Itu aja. Ini dua ini aja kita udah lakukan, kita udah I think 90%. Kita udah shifted gitu. Ya kan? Tentu ini ada lagi penopangnya, yaitu apa? Fundingnya. Ya kan? Funding untuk men-shifted ini gimana gitu. Coba bayangkan misalnya gini. Tiba-tiba ada nih funding available. Bunga bank berapa misalnya sekarang? Anggaplah 8-9. 5%. Ya, lo ambil dari gua, tapi lo rubah pabrik lo. Ya orang lari ke sini.
Gitu. Ada ininya, disuruh tapi dikasih insentif, dikasih fasilitas. Oke. Kalau lo shifted ya 10 tahun lo tax holiday, lo bayar cuma separuh taxnya. Kira-kira berubah nggak? Berubah. Jadi ini kembali lagi kan gitu. Tapi ini prioritas kan gitu. Prioritasnya kemana nih? Kan, gitu. Ya kan? Karena a lot of things mau dikerjain nih gitu loh. Oleh pemerintah, ya oleh kita. Nah, kita juga sebagai pengusaha ya pinter-pinter juga ngelihat pasar kan gitu. Nggak ada yang nyuruh kayak teman-teman JRP, Krokoto, Posko kan nggak ada yang nyuruh. Ya. Karena market driven aja. Oh, ke sana, gue memang mau ke arah sana gitu loh. Tapi beberapa orang gue lokal aja, gue lokal enak nih kan begitu. Contoh kayak sekarang kita punya IKN. Apakah IKN akan menjadi green city? Ini kan masih ya kita tanya kepada pemerintah gitu loh. Saya misalnya green, oke. Nggak ada mobil selain mobil listrik. Ya kan? Kemudian sumber listriknya adalah renewable energy misalnya. Nggak ada pakai fosil gitu misalnya. Oke, baik. Nggak boleh ngerokok. Ya. Kalau mau ngerokok keluar kota. Berarti memang Kota sebelah ya. memang kebijakan pemerintah ini sangat bisa menjadi acuan gitu ya Pak ya. Betul. Penting banget. Kita pebisnis ini selalu jalannya di koridor regulator. Iya, benar-benar sekali. Kalau dari Mbak Mentari sendiri ada sudut pandang menarik nggak terkait apa sih sebenarnya yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam mendukung industri besi dan baja untuk melakukan transformasi ini? Sama sih sebenarnya. Sama ya. Teknologi shift ya, gimana mengasih sinyal kan tadi ya, signal market tuh gimana supaya investor-investor juga oke nih, nggak ke arah sana lagi. Terus tadi PR yang cukup penting sih sebenarnya tentang energi terbarukan, renewable energy, karena di Indonesia kan banyak. Tapi kok susah mau dapat energi listrik yang dari RI gitu, misalnya dari produsen mau beli, ya udah deh beli sertifikat gitu. Tapi banyak yang bilang juga susah gitu karena ini, dan mungkin diperbanyak lah gitu RI-nya. Jadi ya itu, kalau udah ada teknologi, udah ada renewables ya atau resource-nya kan jalan tuh. Ya sama itu sih kebijakan yang sangat mendukung lah gitu. Supaya jadi pemain yang ke arah sana gitu duluan. Ya. Gitu. Jangan kalah saing. Berarti nanti kita harus ngundang dari kebijakan ya Pak ya, dari pemerintah buat kita diskusi ngobrol-ngobrol ini. Ya. Menurut saya sebenarnya pemerintah juga Indonesia udah punya pengalaman. Coba waktu shifted minyak tanah ke gas. LPG. Iya, benar-benar. Iya kan? Pro kontranya kan tinggi. Iya, sampai demo-demo juga turun. Iya kan? Iya. Tapi buktinya kan gitu. Tapi menuju ke clean energy waktu itu kan begitu. Walaupun LPG-nya impor. Cleaner ya, cleaner energy. Cleaner energy. Kan larinya ke situ. Ya, bisa lebih clean lagi. Karena bisa gitu. Zaman dulu apalagi sekarang. Ya. Kalau pemerintah bilang shifted. Iya, apalagi memang kalau pemerintah memang programnya itu gitu. Iya. Karena sekarang sepertinya programnya belum difokuskan untuk itu, belum terlalu banyak fokus terkait itu gitu. Jadi ke arah sana tinggal bobotnya aja. Kan? Bobotnya benar sekali, bobotnya. Urgensinya juga. Benar. Baik, semoga itu nanti bisa jadi pesan dan yang bisa dipenuhi oleh pemerintah ke depan ya Pak, bisa menjadikan prioritas shifting ke renewable energy dan juga shifting teknologi ini bisa jadi tujuan utama dalam proses transformasi industri, bukan hanya industri besi dan baja harusnya ya. Itu industri semuanya bisa untuk menjadi lebih hijau kembali. Ya, baik, terima kasih Pak Hari atas waktunya, Mbak Mentari juga atas waktunya dan atas diskusinya. Menarik sekali, banyak hal yang didapatkan gitu dari diskusi kali ini. Tapi kita masih ada PR, nanti mungkin kita bisa mengagendakan diskusi ngobrol lagi dengan pemangku kebijakan gitu ya, supaya diskusinya lebih seru. Baik, terima kasih Sobat Esensial yang sudah bergabung dalam podcast ISR Bicara Energi dalam edisi perkembangan pasar green steel dalam pusaran CBAM dan pasar karbon. Selain ISR Bicara Energi, ISR juga mempunyai channel obrolan seru dan event menarik lainnya tentang isu transisi energi dan perubahan iklim. Untuk itu jangan lupa like, subscribe akun YouTube dan sosial media ISR agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya.
Kalau begitu saya pamit undur diri, sampai jumpa di kesempatan yang lain dan selamat sore.